يا أبا الزهراء كم أحن إليك، للقبات الخضراء جئت أصلي عليك. يا جد الحسنين محمد يا زين، يا من جئتنا بشرى طه نور العين. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. اغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التي أدركني يا رسول الله. Acara yang kelima sambutan dan acara yang terakhir penutup serta doa. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah, dengan harapan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh barokah. Al-Fatihah. Dilanjutkan acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh sahabat Maria Ulfa. Kepadanya dipersilahkan.
وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayat suci Al-Quran, semoga dengan pembacaan ayat suci tersebut dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara yang selanjutnya yakni Mau'izatul Hasanah kepada beliau Bapak Kiai Ma'rifatus Sholihin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin al-mab'uts bid-dinil qawim wal minhajil mustaqim wa ayyadahu bil qur'anil hakim wa amarna bil ittihadi wal ijtimai wa ta'allumi wa silaturahim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ulama anal-aizah beranal-ajilah, para ini sepuh, para rukunin, para alim ulama, segenap tamu undangan dan kehormatan, rawuh nyanipun Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Mujinah, Ibu Nyai Mariana, ugi sedaya sepuh kawula wonten dari tengah, ingkang mugi tansah dipun paringi sehat walafiat. Sedaya para pepunden saking pengurus Nahdlatul Ulama ramping Jati Tengah, ugi dumateng ingkang hamengkugati segenap pengurus PAC Fatayan Kecamatan Silopuro, sahabati Ulfa dan seluruh yang hadir yang begitu mempesona. Jadi suri jadi pom surprise. Ugi sedaya pengurus Fatayat di masing-masing ranting se-Kecamatan Silopuro, sedaya sami rawuh Ibu, mulai ujung timur sampai ujung barat, utara ke selatan, lor kiri Tegarjo, rawuh mulai ujung timur Ploso Kompol, rawuh Silopuro, Magesan, Jati Tengah, Roma, Banyuwangi, Meronjong, nah kita ini datang teko sepi. Nate bareng nopo lagi, sepi. Kamu pas teng opo,
mugi sedaya kanipun sami rawuh Gusti mujudaken anggenipun kita sedaya mensyukuri nikmat paringipun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga dan sedaya tansah derek orang ulama derek jauhnya membantu ulama atas kita sedaya mungkin pada manfaat masalah barokah dunia wal akhirah. Allah disantripun Mbah Yasin Asy'ari kanipun paringi husnul khotimah. Maka salam salam kita sampaikan dengan Allah asalipun dengan kita panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajmain. Mugi-mugi lahir terusin batin kita tansah mahabbat tresno dhateng Kanjeng Rasulullah. Kita sedaya berusaha derek sunat tidak lampak atas kita sedaya jinakul kalian serta wujudan dari yang kamu dan dengan atas benar syafaatul ulama dari yang kasarkan kejabat dan yaumul qiyamah. Amin amin amin. Sugeng ugi mboten dipun ingkang ngreksa desanya di tengah pun Bapak Kepala Desa Boyamono. Mbak Pak Yarmono ini Fatayat. Allahumma sholli ala Muhammad. Saat ini pun kita menuju ke materi inti. Kita mengingatkan alhamdulillah berhala dari kelompok-kelompok sih dari senang kalian. Ketinggal sampun ngejoki kalepatanipun kamu kan besok sing sami ngucap datang pondok pesantren hiburan Semarang Panji Sidoarjo yang sempat melakukan penghinaan bagi guru-guru kita sedaya sampun sami sowan. Monggo Bu, ini dadosaken hikmah dari kita sedaya untuk tidak pernah lengah, walaupun pihak Trans 7, TC dan PH-nya semuanya sudah sowan, semuanya sudah ngedoi kalepatanipun wong nek wis rumah, nek wis boten gadah ego terus njaluk ngapura pun aja. Cuma yang masih berlanjut situasi yang di media sosial, wong sing berkaitan langsung ini salah masalah. Tapi ternyata ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk terus melanjutkan pemujatan. Oh, berarti kita harus waspada di antara kelompok-kelompok yang sudah pernah saya sebut. Satu mulai timbul ateis, dua adalah radikalis. Kalau ini kalau soal datang pondok panggil salah sebenarnya senior, ternyata dandamanin asbabun nuzul. Keraton Agustus nika wonten demo gede-gedean itu, gedung-gedung DPR. Itu kan di Sumet boten muruk. Itu kan disebut boten muruk, hanya muruk bekas petik. Itu sirih kayak digaya kayak 98. Kenapa? Karena secepat kilat Bapak Presiden langsung mengumpulkan
kelompok-kelompok ormas, pemimpin ormas terbesar, termasuk Sing Joko kemudian Bayanto ingin menurut Mbak ini kok disirep kali tokoh-tokoh kita betul saking PBN akhirnya sirep. Nah tujuannya bagi obong-obong ini, wah sing tukang mirip iki, oh sing tukang mirip enak boh. Enggak lah enten kasus Siwalan Panji kali video apa sing kita simbol sing paling dianggap sepuh ini putih, dianggap pondok terbesar, pondok terbesar Israel. Murung, alhamdulillah, jujurnya ya bener, bekas murung tapi demo nih baik demo, dah, ngarah ini, benar mereka, aduh rasanya tengah ini loh, rasanya, alhamdulillah, ya jangan dan belum di sini ada, sehat ya. Senior Allah bisa jadi ini mesti kentek anak kali itu terus golek malih tapi karena kita ini sudah dibekali akhlak, ilmu jelas, tauhid jelas, tapi yang namanya akhlak ini ilmunya wis jelas, tapi untuk bisa melaksanakan akhlak butuh sing jenenge riyadhah. Al ilmu bin ta'allum, nek ilmu niku kanthi belajar. Tapi nek akhlak di ta'allum dan birriyadhah. Enten bentuk riyadhah niku latihan. Dilatihan ngempet ngene bahasane riyadhah niku malah dadi tirakat. Ini sajane artine ar-riyadhah. Niku maknane olahraga latihan. Latihan. Dan alhamdulillah untuk akhlak setiap kali enten pesantren kula entuk ilmu sing anyar. Kalau wingi demo teng Surabaya berkali-kali panitia lengarani apa sing tukang memandu demo nih. Mohon kita demo dengan santun, jangan ada kotoran, jangan tinggalkan kotoran sedikit pun untuk gedung DPR kita tercinta. Sing mlaku nih, sing jubuke kaya pemulung nih kok. Jadi gue kresek ngemudi, kayak udan, gawe mantol ngoten. Lah kok tibake gusih. Di putune Mbah Yai Anwar. Sing malikan kula kendel tasih alit iki sik remaja niku sik cara bocah. Bangsane kula biyen sepeda api-api kenapa diganti. Sik ngono kae sik meledak-ledak. Tapi kok luar biasa kok berani menjadi pemulung. Menuntun teman-temannya yang lain, memberi contoh pada santri-santri yang lain untuk siap sedia turun di lapangan ini di bagian bersih. Dan jupuis tahu sih tahu. Jupuis aku yang melu-melu. Belum ngerti loh, tapi kan melu-melu tanggung jawab. Muka-muka pas dibutuh mulai aku pas dibutuh. Mengarang aku. Memberikan kepada anak-anak kita untuk diajak langsung turun, dengan otomatis langsung memberi pembelajaran bahwasanya mulai dini kita harus membiasakan anak-anak kita untuk terjun di masyarakat. Anak langsung ke pondok, ayo dijak yasinan, ayo melok gerakan. Lah sampai orang kenal karo tombone terus meneng dhewe suwi-suwi ora entuk link ora entuk kanca. Entuk kanca terus menyendiri. Nah ini bahaya. Kancane ku jaringan-jaringan mereka dolanan ngeten iki. Lah ini bahaya.
Itu harus kita kenalkan dengan lingkungan. Masya Allah, masuk. Selalu Jumat. Anak gue dalam disambang, gue akhirnya enjing dilek Jumatan teman-teman atau Jumatan soan nyelak datang pondok. Terus sedaya putrane Mbah Yanwar ini, sedaya putrane bar Jumatan ini ngumpul, sedaya putrane ngumpul. Namun kedap nyampo waktu kita ini nggak dahar. Terus medal saking dalam bikin ngoten niku bodoh sih. Kowe tak lebar dahar. Kowe tak. Iki mung kula kan ketok lek dereng ngoten iki. Wis uteke panganan. Ya Allah, betapa mesranya. Udah berjumatan nunggu mesranya, bu jangan kantes bu boleh dengan bareng-bareng. Itu ya, apa itu? Ini masuk. Nalikone salah setunggalipun putra ya Yaklu Ali Yaklu sekalipun udah dirinyos. Nyapa kok dadak nyelingker, kok dadak mandek, delik nyapa tuh bener. Tiba itu minggingi enten masih. Ketika berjalan enten masih itu adik buatan murah dengan adik. Padahal kalah aku. Adik mungkin masret, baca masret semua, benten mampu. Oh, untuk akhlak kita harus tetap belajar. Masih ada peninggalan akhlak para salafun saleh. Karena mungkin kita boleh pedot hubungan kita kalian para ulama. Ini mau jajan ya. Jajan ngomong nggak sakit mintanya betapa guyup rukunnya nggak mungkin kita kepal sarang-sarang dahar berjumatan. Ini sama yang masak. Wah, rugi. Mudah nih. Mesra. Utuh-utuh nih. Sudah ini mantun-mantun ternyata ngempal ngacil. Jadi digilir, utuh-utuh dulu digilir. Salah si cini ngecek nih, boleh asing baru. Wah, bener. Bujuk begini, perhatiannya kalau generasi terkoyak ini lengkap, namanya lengkap, akhlaknya lengkap. Ya Allah, jadi beruntung sangat kita sebagai warga Nahdiyin menikah, Nahdiyan. Mugi-mugi istiqomah dan jamiah Nahdlatul Ulama terus kita sebenarnya dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Allah subhanahu wa ta'ala wa Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'an al-arba'ah sayyidina muqallidin fil ulama min asyhadu as-salihin wal awliya wal masyarib wal maghrib wa ba'd wal jibal wa tatiya hadrat syekh Abu Bakar bin Ismail Syaikhul Qadir jami'an al-islam masyayikhina syaikhina sayyidina ajabul kutub ta'ala wa nafa'ana بتربيه معلومهم على نية صالحة سلفنا الصالحون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم mustahadah sing terkait kali nifas. Jadi teng nifas ngenten mutahayyirah iki. Lah hukume mutahayyirah teng nifas tibake balik kaya mutahayyirah utawi muhayyirah teng bab istihadah. Akhirnya balik malih untuk menyegarkan kita. Jadi nek belajar kitab ini mungkin awal sampai akhir kita terjebak seperti yang akan datang atau kita terjebak dengan sebagaimana yang telah disebutkan. Nah dia buka oraket awal akhirnya disebutkan sing gitu seperti yang akan disebutkan nanti panggal teko. Akhirnya saya ini ngaus
nopo ngaos ini pancen kita dari awal sampai akhir, dari sampul ke sampul. Ini timbangannya awake dhewe gerayah-gerayah langsung mawon secara sekilas kita ulangi saking halaman 94. Ini kalian kita melihat betapa para ulama ini merumuskan hukum sangat-sangat teliti dan dikawal dengan logika yang benar-benar berimbang. Muqtada wa mumayyizah nasyah li adatiha qadur wa waqta. Wairu mumayyizah, wairu niku muqtada niku wong sing wis pernah sudah memiliki adat, sudah berpengalaman. Wairu niku selain mumayyizah itu tidak bisa membedakan. Jadi sudah berpengalaman tapi tidak bisa membedakan jenis darah, atau bisa dibedakan tapi tidak sesuai dengan ketentuan 3. Darah kuat ternyata kurang dari 24 jam, darah kuat ternyata melebihi dari 15 hari 15, darah lemah ternyata kurang dari lebih dari 15 hari 15 malam yang sudah lewat. Jadi wairu mumayyizah nasyah yang ada tidak rakelingan kalau pengalaman yang sudah, dan juga tidak ingat akan berapa lamanya, kira-kiranya darah yang keluar ini tidak ingat. Wah ini paling parah. Ibarat contohnya enak wong mengalami istihadah terus lali niku pas lakoni niku kondisinya tidak sadar pun karena banyak masalah. Piantun istri niku kalau tiang kathah kula dhewe nggih ngalami jerek niku pejinan. Kula niki nate ngaos ten ngata badhe munggah niku dong kula seneng banget. Terus akhirnya badhe dipindah ke masjid. Boten coba kula biasane ramani niku kok semantap itu. Sesuai tawasul bahasin tawasul al-fatihah lho kok sirep toh berarti itu kula dianggap kaya wong iso dukun padahal merbalin ini aku serawani itu kok tadi kula semantap berarti itu kata sih mulai tuh kula tiang itu terus enten piantun istri jikno keluarga ibu-ibu muda nggih sak jenengan niku jareke sering kerasukan iki jenengan rupiah waduh lagi berisi kan kene ya aku rata-rata tak iso kula parahnya tuh gini konco kula sing sakit ngoten niku. Nah sekali konco kula ditinggalin lho kok jin ya awakmu dhewe kenapa alah sampeyan selak pengen koyo kanca-kancane gitu selak pengen ngene-ngene koyo kancane gitu terus itu bisa muncul, bisa sampai reaksinya seperti orang kerasukan. Wih sing lanang wis usahane wis ngelok rambutan, ngelok pelem, mulai dia langsung mlebu mah ra iso sik mesti kok suwune ning lho kok sing mlebu. Nggih, jenengan kero. Ini karena tuntutan, karena apa? Lu bisa. Semua ahli kabeh kira-kira kasusnya gitu. Mungkin orang mungkin nggak enak protein nanti betul nih ini protein kan habis kan karena mau itu dinamis makin pak wanita yang sudah pernah haid dan suci kemudian mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid batas maksimal dilampaui itu melebihi 15 malam serta antara darah lemah dan kuat tidak bisa dibedakan. Darah yang keluar ternyata hanya satu warna atau bisa dibedakan lebih dari satu warna tetapi tidak memenuhi 3 syarat mumayyizah seperti tadi, dan dia tidak mengetahui sama sekali hari-hari yang memungkinkan haid saat darah keluar dan berhenti keselai somil-somil blas, juga tidak ingat kapan permulaan darahnya keluar. Contohnya misalnya seorang perempuan yang mengalami gila
selama beberapa tahun. Kemudian dia sembuh dalam keadaan mengeluarkan darah hingga lebih 15 hari. Itu selalu belas sih. Yang penting dia pada saat itu darah yang keluar lebih 15 hari 15 malam. Mustahadah ini juga dikenal dengan mutahayyirah, wong sing bingung. Muhayyarah atau muhayyirah. Ya muhayyarah wong sing bingung nih, muhayyirah wong sing bingung nih. Bingung nih sapa-sapa. Dan mutahayyirah wong sing dadi bingung. Maksudnya ia dalam keadaan kebingungan sebab hari-hari yang ia lalui mungkin haid dan mungkin suci, dan hukumnya diperinci sebagai berikut. Seluruh masa haid itu ada beberapa kemungkinan. Satu, ia dihukumi sebagaimana orang yang haid dalam masalah-masalah sebagai berikut. Seluruh masa yang keluar mungkin haid. Ada waktu-waktu yang memungkinkan haid, bisa jadi haid. Sehingga larangan yang ada bagi orang yang haid, satu, bersentuhan kulit dengan suami pada anggota yang berada di antara pusat dan lutut, area berbahaya. Dua, membaca Al-Quran di luar sholat. Wong orang maca Al-Quran ini ora apa-apa. Lek sampai maca Al-Quran, kemungkinan dia malah haram. Sehingga dilarang membaca Al-Quran di luar sholat, karena bisa jadi dia dalam keadaan haid. Menyentuh Al-Quran, orang usah menyentuh kayak Al-Quran ora apa-apa. Sampai menyentuh Al-Quran, padahal menyentuh Al-Quran syaratnya harus suci dari haid. 4, membawa Al-Quran. Ini berarti larangan bagi orang yang masih bingung, situasinya belum jelas. 5, berdiam di dalam masjid selain untuk ibadah yang tidak dapat dikerjakan di luar masjid. Neng jero masjid, bisa usahnya untuk minta neng jero masjid. 6, lewat masjid jika khawatir darahnya akan menetes di masjid. Khawatir bocor nih, bocor lewat serang dia ini. Ia dihukumi sebagaimana orang yang suci, tapi kemungkinan ia bisa suci dalam masalah-masalah sebagai berikut. Kemungkinan suci, kemungkinan haid. Sing dilarang haid, ya didoi. Tapi ulama yang suci, oh berarti sesuatu yang diwajibkan dalam keadaan bersuci dia harus lakukan. Apa? Sholat. Tawaf baik fardu atau sunnah, puasa baik fardu atau sunnah, iktikaf, talak. Jadi talak itu ada talak sunni, ada talak bid'i. Jadi bagi suami ketika mentalak istrinya dalam keadaan haid itu disebut talak bid'i, bid'ah. Jadi ora oleh tansaya tambah elek neh nek mentalak istri dalam keadaan haid, karena akan memperpanjang masa iddah. Jadi kalau masalah dalam keadaan suci ditalak, maka satu sucian ini meneruskan suci ini dianggap satu, nanti dah sucian. Kalau dalam keadaan haid menanti sampai suci, kemudian suci ini dihitung 1, 2, terus 3. Jadi dengan tolak bid'i itu memperpanjang masa iddah istri. Nah, bila sama sekali tidak ingat waktu berhentinya haid, ini kayak dalam mandeknya kapan? Duka yang pernah ya. Maka dia wajib semuanya kurang dino duka. Lekasnya kapan? Duka. Rupanya Allah. Duka. Maka dia wajib mandi setiap akan melakukan ibadah fardu. Dan mensyaratkan harus suci setelah masuk waktu. Niki syarat bersuci bagi mereka yang daimul hadas. Daimul hadas harus bersuci sudah masuk waktu.
Dan jika hanya ingat berhentinya saja kelingan mandeke, maka ia wajib mandi ketika itu saja, dan untuk selanjutnya cukup berwudu. Jadi kelingan mandeke bar mandek ini lagi mandi. Sedangkan cara puasa Ramadannya ialah berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Selanjutnya berpuasa 30 hari berturut-turut. Berpuasa sedino libur hari raya pertama, dan berpuasa lagi 30 hari. Dengan cara puasa tersebut dapat diantisipasi segala kemungkinan yang terjadi padanya. Mungkin saja dia sebenarnya haid 15 hari 15 malam, diambil 15 hari 15 malam maksimal haid. Batas maksimal paling akeh kita ambil itu sebagai dasar penentuan hukum. Patokannya kan maksimal haid 15 hari 15 malam, minimalnya 1 hari 1 malam. Yang hukum yang paling dia lebih aman itu kita memakai haid yang 15 hari 15 malam. Semisal Ramadan berjumlah 29 hari, maka puasa yang sah ia lakukan adalah 13 hari. Jadi poso sakulan dilalah umure 28 dino. Itu sebenarnya kalau kita memakai 15 hari 15 malam haidnya, berarti yang utuh 13 hari. Kok iso? Sebab seandainya haid yang ia alami mulai tanggal 1 siang, haid tersebut akan berakhir pada tanggal 16 siang. Berarti tanggal ini sampai tanggal 16. Berarti mulai dihitung suci tanggal 17. Tanggal 17 nih sama likur niku garek 13 dino. Seandainya haid yang ia alami mulai tanggal 2 sampai 15, dari tanggal 2 sampai 15 hari, maka akan berakhir tanggal 17. Dari tanggal 1 kemudian tanggal 17 ke atas itu lagi utuh dan seterusnya, sehingga puasa yang sah tetap 13 hari. Jadi sama halnya 29 dikurangi 16 itu tinggal 13. Puasa yang 13 hari ini sah secara yakin. Cuma manggene ning ndi niku mboten ero. Semisal Ramadan berjumlah 30 hari, maka sama 30 dikurangi 16, 14 hari. Puasa yang 14 hari ini sah secara yakin. Jadi 15 niku umpama awan mandeke koyo tutupe nggih awan. Loh, awan ini untuk puasa berarti sudah tidak cukup untuk 1 hari. 1 hari mulai terbitnya fajar sampai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dari tata cara puasa tersebut dia masih mempunyai hutang puasa 2 hari, baik usia Ramadan 29 atau 30 hari. Dengan kalkulasi sebagai berikut. Jika usia Ramadan 29 hari, maka puasa yang sah 13. Jadi 29 dikurangi 16 ditambah 14 yang 30 makanya yang dikurangi 16 sama dengan 27 hari. Padahal usianya Ramadane 29, berarti kurang rong dino. Piye panggah jik duwe utang rong dino. Jika usia Ramadan 30 hari, maka puasa yang sah 14 hari. 14 itu 30 hari dikurangi 16 masa haid berarti 14. Kemudian yang 30 dikurangi 16 piro? 14. Akhirnya enten 28 dino. Ke umure posone 30 dino, berarti kurang 2 dino. Jadi 2 bulan berpuasa ini tetep jek duwe utang 2 dino. Nah, salah satu cara menggodok 2 hari tersebut ialah berpuasa selama 3 hari. Cara ngodoknya pokoknya poso 3 dino, lalu iftar dilereni, tidak
buka puasa selama 12 hari berturut-turut, 12 hari lereng, kemudian berpuasa lagi selama 3 hari. Yo, makna pentingnya catatan, pentingnya catatan, bener hukum. Jadi wis poso 2 wulan, baru ngono poso neh 3 dina, baru ngono jarak 12 hari poso neh 3 dina. Iki dam-damane 15 dina mungkin nang kene mundur titik, maju titik, mundur titik, maju titik, pas kabeh niku. 2 hari pasti sudah akan terpenuhi hutang 2 hari. Dengan cara seperti ini, hutang puasa 2 hari sudah terpenuhi, sebab di pengandaiannya jika mulai haidnya sebenarnya terjadi pada puasa ke-1, dari poso 3 dino terus leren 12 dino baru terus poso neh 3 dino niku iki umpama haid itu tanggal 1 jelas waktu haid 15 hari, maka masa haidnya akan berakhir pada puasa ke-4 di 3 dino to kene mau 3 dino terus lerene 12 dino, dari tanggal 1 haid 1, 2, 3 ditambah 12 dino, okay. Terus iwo kemungkinan 1 hari tinggi setan nih kira-kira putusnya haid, berhentinya haid itu di tengah hari, sehingga masih punya hutang 2 hari. Telu mengkai sing siji wis rawok, okay. Berarti yang utuh tinggal 2 hari. Garek ini maju mundur ampuh men lenoto ini. Jika mulai haidnya sebenarnya terjadi pada puasa ke-1, maka masa haid akan berakhir pada puasa ke-4, sehingga puasa ke-5 dan ke-6 hukumnya sah. Kurang rong dino caranya nanti, karena jarak di antara puasa 1 dan ke-2 dan ke-4 sudah lebih dari kemungkinan paling lamanya haid 15 hari 15 malam. Jika mulai haidnya sebenarnya terjadi pada puasa kedua, berarti 1 utuh. Yang pertama berarti utuh, diandaikan haidnya pada hari kedua. Kita ya podo sing mburi dhewe jek utuh siji, sing arep dhewe sing utuh siji. Jika mulai haidnya sebenarnya terjadi pada puasa ketiga, berarti 1 hari yang pertamanya kedua berarti utuh, sing niku entek nggih. Jika wanita semacam ini disebut mustahadah mutahairah, bisa membedakan darah kuat dan lemah, maka kapanpun dia melihat darah kuat jadi hukum haid apabila memenuhi 3 syarat. Ini mau selaroh ditakoi rupanya ketik ya dukol ini jam 11:30 sampai cekap nih ya punten ini bagian musyawarah kalau konco-konco itu biasanya mungkin untuk jajan cerita saya aku naik lu tak lain jajan cerita saya gitu kalau mulai lama masuk tak eling-eling sudah dua anak 8-0 tidak berjemur ini ngata tuh kayak apik terus putune sing kene nrempol nang kene wah udah berasa bikin tergunulan manfaatipun kerasa ternyata menjadi sesuatu sopo kula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang dirahmati Allah, selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia sekaligus Ketua Ranting Jati Tengah kepada sahabat Leli Nur Rahmat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Romo Kiai, Bapak Kiai, Ibu Nyai, yang kami hormati pimpinan PAJ Fatayat NU Kecamatan Seloburo, yang kami hormati pimpinan IPPNU, pimpinan anak cabang Kecamatan Seloburo, yang kami hormati Sohibul Bed, Ibu Kepala MI Al-Falah Jati Tengah, yang kami hormati Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Ranting Jati Tengah, yang kami hormati pimpinan Muslimat NU Ranting Jati Tengah beserta stafnya, yang kami hormati Ketua Gerakan Pemuda Ansor Ranting Jati Tengah, yang kami hormati rekan-rekan kita IPPNU Ranting Jati Tengah, serta sahabat-sahabat Fatayat NU se-Kecamatan Seloburo yang berbahagia. Sungguh merupakan anugerah yang terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara pengajian rutin Fatayat NU Ranting Jati Tengah dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Saya di sini mewakili seluruh panitia mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada panjenengan semua yang pada pagi hari ini disempatkan hadir di sini. Semoga langkah panjenengan ke sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan untuk bertempatnya pengajian rutin Ahad Kliwon ini. Terima kasih juga kepada Ibu Muslimat Ranting Jati Tengah yang telah membantu lancarnya pada pengajian pada pagi hari ini. Serta semua panitia saya ucapkan terima kasih. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu atas bantuan panjenengan semua. Kami di sini semua panitia sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kiranya cukup sekian sambutan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan Allah wabarakatuh. Innal hamdalillah summa sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabadah. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para bapak kiai, ibu nyai, mliginipun dumateng panjenenganipun Katib Surya MBC Bapak Suyanto. Dengan dari tepang ya. Tepangaken Surya, Katib Surya nih. Selain Imamuddin Jati Tengah, dumateng pimpinan Muslimat Ranting Jati Tengah, ibu-ibu, ketua kelompok Yasin Jati Tengah,
sanesipun kangge saged kawula semataken sedherek lalipun. Mugi-mugi boten ngirangi rasa hormat kawula dumateng panjenengan sedaya lan mugi-mugi kanthi kerawan panjenengan sedaya nambahi roh utawi semangat sahabat-sahabati ingkang lajeng menika wekdal nglaksanakaken rutinitas ingkang dados program PAC. Hadirin hadirat rahimakumullah, kaparenga kawula derek-derek muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene menapa kula panjenengan wonten enjing setengah siang menika tasih dipun kersakaken dening Allah saged ibadah sareng-sareng arupi silaturahim wonten menika panggonan ingkang dipun kemas kanthi acara rutinan lapanan PAC Kecamatan Selopuro ingkang wekdal menika mangkin wonten Desa Jati Tengah kanthi kawontenan boten-boten aral setunggal menapa. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan lampah panjenengan mulai dalem piyambak-piyambak ngantos menika majelis wangsul dumateng dalipun piyambak-piyambak tansah sinarengan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dadosaken amal hasanah ingkang beto manfaat di dunya wal akhirah. Shalawatullah wa salamuhu mugi tansah katuraken dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajmain alladzi turja syafa'atuhu min yaumina hadza hatta yaumil akhirah. Mugi-mugi kula panjenengan sami estu dipun dadosaken dipun akeni dados umatipun sehingga berhak nampi syafaatipun Kanjeng Nabi khususipun syafaat ummah wonten yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, para sedherek, sahabat-sahabati ingkang kula hormati, kula boten badhe matur kata-kata. Tantunipun catetan dengan pun kebak ini. Nggih kula tingali niki saking jero kula wau ciri khas saking ibu-ibu menika lek wonten piyantun ingkang matur punapa kemawon dipun catet. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih niki ngemetaken ngaten Mbak Ibu. Niku pentingipun adicara wonten kados tiyang menika ngemutaken dumateng salahipun dawuh ulama. Lek kepengin iman Islami awake dhewe iku upeng wonten akhir zaman kados mekaten pun ngantos kula panjenengan menika meninggalkan 3 perkawis. Pertama talaqi ingkang nomor kalih, taroki ingkang nomor 3, tawaki. Nawa, pokoknya kelingan 3 tahun mawon. Ingkang kita bahas di menika talaki. Talaki napa niku? Ingkang paling sekeca ingkang niki kula panjenengan kedah semangat ingkang naminipun nglampahi ngaji. Talaki. Napa malih wonten zaman sakmenika niku penting sanget. Makanipun niki derek-derek napa niku sembuyane MI Al-Falah. Jelas sanate, jelas akidahe, kalian jelas barokahe. Sedaya kalau wau mboten saged kula panjenengan raih bilih kula panjenengan menika boten semangat kalian ngaji. Napa malih kagem mbak-mbak niki kedah merawat kula panjenengan minangka kader Nahdlatul Ulama kedah merawat peradaban. Tantangan merawat peradaban iku paling boten kula panjenengan kedah nglampahi setunggal perkawis inggih menika semangat belajar, semangat ngaji. Itu penting sangat. Sinaosa panjenengan kula yakin terutama mbak-mbak fatayat menika status sosialipun macam-macam napa malih kathah ingkang derek-derek saged mengikuti perkembangan zaman. Kados kula ngeten iki pun boten saged, kados ibu-ibu wis pol niku. Nek kagem mbak-mbak fatayat niki penting sangat nglampahi ngaji, semangat ngaji sinaosa posisi punapa panjenengan wonten masyarakat kesosialan niku ingkang namipun ngaji tetap dipun utamaaken.
Keranten nopo kula panjenengan menika dipun tuntut bisa beradaptasi segala cuaca, segala kondisi. Contohnya pun paling sekeco misal menika kan cuacanya per hari Jawa terus. Alhamdulillah boten mengirangi semangat kula panjenengan rawuh halakoh kados mekaten. Iku penting sangat. Lek perlu kula panjenengan menika memang harus sebagai kader Nahdlatul Ulama menika harus mampu menirukan domirna. Wonten alfiyah dipun dawaken walin nasbi warrofi wal jarrina sholah ka'ahibina wa inna nilna minah. Apapun posisi domirna, baik dalam keadaan tingkah rofa nasab jar niku saged beradaptasi. Semanten ugi kula panjenengan gesang wonten tengah-tengah masyarakat yang sudah dipuncak kalian masyarakat merupakan kader Nahdlatul Ulama. Apapun posisi keadaan kula panjenengan wonten masyarakat niku saged beradaptasi. Menika mboten saged kula peroleh tingkatan menika bilih kula panjenengan mboten semangat ingkang nglampahi ingkang dipun wastani tolabul ilmi. Pun tambah centane Bu. Alhamdulillah keranten menika saking kawula boten perlu kata-kata. Acara inti sampun, acara super inti sampun ngerti napa ngaos. Acara super inti Maret nggih lho. Boten kali seminggu boten cekak padahal tas lomba-lomba lho nggih. Ora waleh-waleh latihan niki boten ibu-ibu muslimat kalian fataya wallahu muwaffiq ila thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Sambutan yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Desa Jati Tengah kepada Bapak Yarmono dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang kula hormati Bapak Ketua NU Rakyat Desa Jati Tengah, Bapak Wakil Bunyai Sanjawuh Majelis Nahdlatul ini, Bapak hormati Ibu Ketua Nasional Desa Jati Tengah, Bapak hormati Bu atau adik Ketua Rakyat Desa Jati Tengah, Bapak hormati pula ibu-ibu makanya se-Kecamatan Cilobro ini ya. Aku kan aja di jualan lo untuk ngosos ini entah pokoknya ini mungkin murah kan ini selama ini seret kayak keberin di seret. Kalau hormati Ibu Yai kita kamu mohon dalam majelis kita bisa disebut satu persatu yang saling rawuh mungkin perawat kita dengan konten majelis begitu dan rahmat sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat dan salam tercurahkan pada Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu sahabatnya nanti di akhir hayat. Mungkin itu kita menghormati pula Ibu Ketua. Mungkin orang Jati Tengah ini mulai duduk nih Bu. Siang malam sama Bu. Orang maghrib ini wajib nyebrang jalan ke sholat nanyar tembiku. Maka gini, kita harus berhati-hati dengan jalan raya Jati Tengah ini paling lurus. Kayak jalannya saat ini keadaan yang rusak. Jalannya mau utamanya di lingkungan kantor desa, depan kantor desa, di sepanjang kantor desa itu mulai ya apa namanya beli pasajis ngilen ngitos tingginya bergelombang, jalannya bergelombang. Reko ini kita mudah lalu kalau ditelepon
tengahnya kuwi iki desa diharuskan ini ya mobil malih mungkin arpe itu ampun niku Pak saya ampun tak sokeh Pak cari dhisik ini mungkin itu nek ampun piye aktif Pak nah akhirnya kalau kamu duit ini acara dengan setuju ulang acara sepakati ya bahkan ini Pak Haji Iman Mukmin Pak Haji Iman Mukmin menang ya mancing desa itu tukang ini pemerintah ini pun membingungkan kebijakan yang baru pemerintah desa ini mau koplak rasanya ini ternyata apa kalau suruh-suruhnya apa toh bisa ada bantuan hukum besok kira-kira Bu ada orang yang salah melanggar hukum ada polis di bawah 5 tahun pengelola desa ini hukum orang terjadi ini pulang apa dengan dulu maka dijadikannya mudah-mudahan aja pelanggaran hukum maju sampai menurut saya ini ini ya untuk terakhir pelanggaran hukum itu nantinya kalau diserahkan ke desa tidak sih pelanggaran hukum itu namun ringan dan bisa dibina baik-baik residivis kemarin merampok aneh. Kenapa? Misalnya dia itu sudah komisi lepas dari penjara nyolong mana kecuali dia dibina didampingi diberi kesibukan dan dia dipenuhi kebutuhannya dan diperhatikan terus dibina terus didampingi terus itu dikasih ibu harus jenengan biasanya kita nonton itu kalau ibu yang mana kalau bapaknya kamu kalau baik kalau ibu belum biasanya dan maka peran ibu di sini sangat penting untuk kelangsungan mencerdaskan anak-anak untuk membina mental anak-anak mudah-mudahan kita menjadi anak yang solid dan soleh tidak ada pelanggaran seperti makanya 9 anak remaja pendidikan agama penting sekali ya. Di sini nih MI ini tempatnya selain itu di pondoknya ternyata sekarang ini Indonesia belum bikin buku hari ini gimana diberi mana ini kepala desa harus membuat koperasi merah putih gitu. Saya mau ngajak ini dari tengah ini alhamdulillah Pak Bupati ya itu semangat dia punya kios ya mau ngajak kemudian dengan besok ini mana-mana di sini ngono Pak Ayus mau dari ini duit ya karena ada 10.000 tiap bulan yang bulan kebutuhannya baru 54 bulan ya dan itu wajib wajib semua desa 80.000 lebih desa di Indonesia harus mendirikan koperasi merah putih di Kecamatan Cilongkol baru jadi tengah yang berdiri yang beroperasi buka setiap hari jam 8 sampai jam 12 betul jamnya kalian atau mau berani belum namun cinta nih ada dua sangat ada panitia beliau itu dan
sampaikan terima kasih. Sambutan yang terakhir, sambutan dari pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama kepada sahabat Ulfa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Ingkang kawula hormati Bapak Ulama, sesepuh lan bini sepuh, wabil khusus Yai Ma'rifatus Sholihin, Bapak Ketua NU Ranting Jati Tengah Yai Zandoni, Bapak Ketua Tanfidiyah Bapak Suryanto, Bapak Kepala Desa Bapak yang mau beserta Ibu, pimpinan ranting Muslimat Nahdlatul Ulama Desa Jati Tengah, Kepala MI Plus Al-Falah Jati Tengah Ibu Abi Rahmat, Ibu Bidan Desa Dani, dan semua yang rawuhkan majelis menika, tak lupa juga Bapak sahabat Ansor beserta timnya yang kuatan betul sakit betul sudah pimpinan ranting Kecamatan Selopuro, terima kasih atas kerawuhannya, dan sahabat-sahabat semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama dalam kegiatan rutin pengajian Ahadul Waqt dalam rangka memperingati Hari Pahlawan juga, dan sekaligus puncak daripada hari santri. Jadi bahwa sejak 22 Oktober sampai 10 November itu kalau kita mau memperingati itu rangkaian betapa luar biasa perjuangan para NU waktu itu, para mahasiswa NU mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di waktu itu di Surabaya. Nah, kita tidak mengupas itu, tapi dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman terkait kegiatan Fatayat yang ke depan itu Ahad wajib berada di Kopo. Jadi alhamdulillah nanti menuntaskan raker. Jadi kita harus laporan PC terkait itu. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya dari hal apa yang kiamat bagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, hari ini kita mulainya pagi ya, karena kemarin saya suarawan WA yang Ma'rifatus Sholihin, beliau ada jadwal double mausan rutinan Pondok Wirboyo yang bertempat di cabang Kota Blitar. Nah, beliau adalah ketua alumni Wirboyo. Jadi kalau ada apapun kegiatan Wirboyo pasti beliau tidak bisa menolak untuk rawuh. Nah, sahabat-sahabat, hari ini semuanya dalam keadaan sehat meskipun tidak sepenuh kemarin ya terornya di mana Mangesan itu luar biasa, Projo juga banyak. Hari ini alhamdulillah cuacanya juga cerah, tapi tidak mengurangi semangat sahabat-sahabat meskipun banyak yang izin ketua rantingnya tadi WA ke saya. Nah, sahabat-sahabat kemarin dari PKK Kabupaten mengundang Fatayat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten kita. PKK bersama gabungan organisasi wanita GUB. Nah, tentu muslimat juga diminta rawuh waktu itu. Keadaan hari ini melihat berita tentang MBG ya. Jadi saya menyampaikan apa yang saya terima kemarin, bahwa diharapkan MBG yang saat ini sudah mulai itu bisa berjalan lancar dan tidak ada keracunan. Nah, tapi pada kenyataannya Kabupaten Blitar itu juga satu keracunan di Jawa Timur. Nah, dan kemarin setelah mengikuti BIMPEK itu kita mendapatkan mandat untuk menyampaikan informasi terkait bagaimana mencegah keracunan. Nah, itu kita mulai dari melihat bahan makanan seperti apa yang layak untuk dimakan.
Jadi ada namanya tes organoleptik. Kalau seperti ini sebenarnya yang pas menyampaikan itu Ibu Bidang sama Bidang Kesehatan itu ada Bu Erni juga Rawo, beliau itu juga ketuanya Ranting Kloso dan beliau juga aktif. Saya izinkan nanti kalau saya salah diingatkan ya. Jadi saya menyampaikan materi yang saya berikan kemarin, tapi pada waktu yang berkompeten menyampaikan itu biasanya Bidang Kesehatan. Jadi kemarin di forum kabupaten itu disampaikan bahwa cara melihat itu ada namanya tes organoleptik. Nah, jadi pertama itu dilihat apakah mungkin dari layak dimakan atau enggak. Misal contoh daging itu artinya segar atau sudah pucat. Ikan kemudian bisa dilihat dari insangnya masih merah atau matanya sudah buyu atau dereng atau itu. Kemudian kalau sayur mayur yang saya kalau dilihat misalkan ya biasanya ini pantas layak dimakan nggak sayur mayur, wis walung kuning kan boten nggih. Nah, dari dilihat dulu. Kemudian setelah dilihat diraba. Napa niku melenyek napa mboten. Kemudian kalau makanan sewu kadang karena ini kemarin itu dalam rangka pencegahan supaya tidak terjadi keracunan MBG, sewu ngiler mau boten, makanya itu dilihat dulu sebelum sampai ke mulut. Nanti ada apa itu sampai ke mulutnya juga. Kemudian kalau itu dilihat kira-kira kok wis ngiler, kemudian kok lenyek, itu jangan dimakan. Jadi upaya dalam rangka pencegahan keracunan. Nah selanjutnya kemudian tadi sudah dilihat, diraba, kemudian didengarkan. Renyah no boten, kalau kerupuk ret ngoten nggih. Tapi kalau makanan wis boten renyah kok sajake boten alum dan lain-lain itu boten parah. Kemudian pengecapan gitu, pengecap asem, rasanya wis kecut kok. Biasanya kalau sayur mayur yang berkuah ngoten itu gampang nggih, gampang yang sayur kecut, gampang mambu ngoten itu. Nah, yang terakhir nopo nggih. Ada satu dilihat, kemudian diraba, dirasa, didengar, kemudian satunya lagi aroma, disentuh, dibau belum, dicium. Terus sih yang saya ambune wis banget apa tasik seenak ngoten niku. Jadi sih ada 5 ya, bagaimana mengenali makanan itu layak dimakan atau mboten. Dan itu yang saya punya kakak dengan putra yang menjadi sasaran penerima MBG nanti disampaikan gitu putrane le itu lah nang sekolah sekiranya ku mat oleh jatah matem MBG nggih ngoten nggih karena ini usia-usia paten itu usia produktif sing kuatah karena putra tasih usia penerima MBG terus TK mulai dari TK sampai SD, SMP, SMA itu mendapatkan MBG. Jadi disampaikan nggak usah melihat ayam goreng misalnya bukan. Kadang-kadang ayam goreng melihat ternyata ketika dibuka di dalamnya setelah kulit pertama mau ngiler nggih. Nah itu kedah pakai 5 tadi, pakai panca indera jadi lihat, dibau, dirasa, diraba, didengar. Tentang itu. Jadi ada 5 tips untuk melihat makanan itu layak dimakan atau bukan. Nah, kemudian yang kemasan, biasanya ada lagi ya yang kemasan susu, dapat bonus makanan yang selalu kadang apa itu roti yang ada kemasan itu ada yang kita namanya klik gitu ya, klik. Nah, dilihat kemasannya itu yang selalu kalau kaleng, misal kalengnya itu pun peok berparang. Kemudian kok pun suwek ditingging boten parang. Kalau kemasannya sudah robek, terbuka sedikit itu juga jangan diterima. Meskipun dilihat dari kadaluarsanya masih lama. Karena ada potensi ada mikroba ataupun bakteri yang masuk ke dalam makanan. Nah, klik itu nopo kemasan tadi. L-nya labelnya dilihat. Nah, ada IRT-nya, izin produksinya, kemudian I-nya tadi izin edar itu panjenengan sama besok ini diproduksi oleh PT
ini sekian tanggal sekian seperti itu. Kemudian yang terakhir yang kadaluarsa. Jadi yang sewu kadang-kadang kalau di Indomaret, Alfamaret ataupun yang Mart itu beli satu bonus satu. Nah itu pasti pemepet kadaluarsane. Betul sih ngatos-ngatos, jangan tergiur dengan kira-kira dapat satu, beli satu dapat satu. Kadang-kadang pun dipaket di dipaki ini harganya sekian, ini diskon seperti itu. Jangan tergiur dengan seperti itu, karena ketika kemasan rusak sedikit itu mikroba ataupun bakteri yang sudah masuk. Nah, ada lagi yang sewu, kemudian cara mencuci, cara cuci tangan. Ibu-ibu biasanya berhitung ngeten-ngeten lho udah dicuci tangan. Niku pun kados wajib Bebas cuci tangan ngeten nggih, mboten pareng niku ternyata kula nggih belajar ilmu ya. Jadi kebiasaan ibu-ibu malah daster mawon ngeten niku nggak boleh ternyata nggih. Dan kemarin itu Ibu Christine itu menyampaikan bahwa adiknya itu seorang peneliti, kemudian tes ketika nyun sewu panjenengan cuci tangan di Jotok, kemudian ada gel untuk melihat apakah bakteri itu tumbuh banyak. Kemudian cuci tangan tanpa pakai sabun tapi di lap serbet. Seperti nggak tahu nanti ya berarti atau kadang-kadang serbet itu berulang-ulang tak pakai nggak. Nah kalau tisu sekali langsung dibuang, itu serbet. Kemudian dites lagi bakteri ke tempat gel untuk tumbuh bakteri. Kemudian cuci tangan yang pakai sabun tanpa serbetan dites lagi. Kemudian cuci tangan sampai pakai alkohol. Kira-kira yang tumbuh bakteri paling banyak apa? Pasti ada media lain yang menyentuh kita tanpa kita lihat, tanpa kita ketahui, mungkin ada bakteri. Jadi sih ibu-ibu, mbak-mbak, yang cuci tangan itu sekitarnya betul serbetan daster. Serbet yang saya kata serbet itu dicangkol nih, bolak balik diaduk ya. Nah, itu potensi tumbuhnya bakteri. Kalian busa sing damel pisah-pisah terus sabun digesakne malih dan pisah malih itu nggih potensi tumbuhnya bakteri. Nah, nonton-nonton itu hal-hal sepele tapi penting bagi perempuan karena ada lagi makanan yang ada rambutnya, dengan siseknya rambutnya mau boleh gimana atau boleh gimana tidak. Eman sami lekas mahar panjenengan kok moro-moro ini. Nah ternyata itu ada 50.000 bakteri di situ. 50.000, bayangkan bakteri. Kayak mengkelek di dahar masuk ke dalam tubuh, bagaimana pencernaan kita. Itu masih rambut loh. Belum nanti kalau makanan itu dihinggapi lalat. Nah itu, kenapa ada lalatnya warna hijau. Nah, nonton itu ya. Biasanya kemarin itu bagaimana karena sasarannya itu perempuan itu gampang apa itu dengan cerita. Nah, itu dimanfaatkan oleh gabungan organisasi wanita untuk menyampaikan informasi-informasi yang sekiranya sepele tapi penting untuk kesehatan. Terus lagi kadang yang staples ya, staples nopo malih itu kawat cucian piring itu katut nopo malih cangkang telur. Nah itu pembawa bakteri di makanan. Jadi sih tetap hati-hati, terus kemudian teliti. Terus kadang-kadang nopo ini malah ditak-ditak atau gimana atau dilepas. Misal katutan nopo gendel, gini tadi itu berawal dari makanan tadi, kemudian masuk ke dalam tubuh kita tadi mempengaruhi kesehatan keseluruhan. Jika kalau tadi apa itu yang masuk ke dalam tubuh bisa keluar, kalau nyantol kan bahaya, gitu. Nah seperti itulah kemarin banyak sekali
materi yang disampaikan di acara sosialisasi tentang bagaimana mengelola makanan mulai dari bahan mentah, kemudian masak sampai sampai matang. Nah, ada lagi yang belum, yaitu ketika panjenengan masak ngambil bahan makanan dari freezer. Nah, kalau makanan itu sudah dari freezer dikeluarkan, tidak boleh misal diambil sedikit terus dimasukkan lagi. Apa ngoten? Itu tidak boleh. Nggih, mboten pareng. Dadose nggih, dadi nah carane pripun nanti sih pas lebih makan sepingin titik. Dadose sebelum memasukkan freezer itu carane dipotongi sesuai nanti kebutuhan kita, mau ngambil berapa di plastik gede-gede. Nah, nanti sekali ngambil itu secukupnya pasti. Antisipasi kesannya boten panjenengan ngambil buahnya dipotong itu buahnya malih. Apalagi kalau bahan beku tadi sudah pun jadi suhu ruangan pun biarpun boten nanti es malih, kok dilepetin malih itu bakterinya malah lebih banyak lagi. Nah, jadi harus sedikit demi sedikit mawon boten berulang dikeluarkan dimasukkan lagi. Nah, kemudian untuk makanan yang lainnya tidak boleh lebih dari 4 jam. Panjenengan masak nyun sewu, tempe goreng ini kemudian dibiarkan di meja 4 jam, itu harus habis. Nah, apa malih biasanya jangan tewel ingat. Nah, itu juga berbahaya ternyata. Santan itu kalau kenapa harga kelapa sekarang itu mahal deh? Karena ternyata dikirim ke Cina. Santan yang segar itu ternyata obat jantung untuk kesehatan, tapi tidak dipanasi bolak-balik hotel. Mungkin kan biasanya kita itu ngangen ya santan, ini berbahaya. Nah, kalau kita penanganannya tepat itu rahasia, tapi kalau penanganannya salah bisa berakibat fatal. Nah, kolesterol, nonton kemudian lemak jahat masuk ke tubuh kita. Terus apalagi sahabat, kemudian anak-anak ya, nah menjaga kebersihan, pola hidup sehat, mulai dari mencuci tangan. Saya imut loh, kenapa imutnya pas minum kopi itu? Mencuci tangan 6 tahap. Kasih imut. Supe. Pertama kita punggung, kemudian sela-sela, kan ini jempol. Oke, kalau semua paling soalnya kadang-kadang ampun sampetan kita. Nah, ternyata itu keliru. Nah, kita mulai belajar. Kemudian sahabat Ibu Haji Mujina dari Tengah. Kemudian sahabat Susiatin dari Tengah. Sahabat Rafika dari Tengah. Sahabat Dumatu Selopuro. Ayo Selopuro diborong ini. Sahabat Hedi Zuana